Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendeteksi pada diri kita apakah ada virus iman, virus ibadah. Virus itu bukan menyerang tubuh, tapi menyerang iman kita, menyerang iman dan menyerang kita punya amal. Namanya virus futur. Ini satu virus yang dikhawatirkan pada ahli ibadah, ahli ilmu, ahli dakwah, ahli Quran, ahli hadis, ahli mujahid, yang sudah sungguh-sungguh menjadikan dirinya dekat dengan Allah di bulan suci Ramadan, semangatnya ibadahnya di bulan suci Ramadan, ibadahnya begitu banyak di bulan suci Ramadan. Kita waspadai penyakit atau virus yang insya Allah mungkin di pertemuan berikutnya bagaimana kita vaksin ini. Kita akan perlu vaksin dengan vaksinasi akidah, vaksinasi iman dan amal soleh. Karena setiap kita bisa kemasukan penyakit ini sekarang. Penyakit yang disebut dengan futur. Apa ini futur? Ini salah satunya adalah makna futur al-fatrah. Apa ini fatrah? Pecah, lemas dan lemah. Jadi kalau kita dengar orang ini futur itu sedikit saja, gampang sekali itu. Kalau futur mau diingat, R-nya itu dijadikan S saja. Futur menjadi putus. Putus apa? Putus iman, putus ibadah, putus semangat, putus gairah. Itu putus. Jadi kira-kira bahasa Arabnya itu al-fatrah. Fatrah itu bahasa Arab. Yang biasa kita kenal masa fatrah Nabi SAW. Per Nabi itu masa kekosongan dan terputusnya wahyu. Itu namanya masa fatrah, terputusnya wahyu, tidak turun. Sehingga diejek oleh orang-orang kafir bahwa Muhammad itu ditinggalkan Tuhannya, maka turunlah surah Ad-Duha itu. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Dan Tuhanmu tidak meninggalkanmu dan dia tidak membencimu. Jadi ini satu makna al-fatrah, itu pecah, pecah semangatnya, pecah gairahnya, lemas, tidak berdaya melakukan ketaatan, tidak berdaya melakukan semangat. Kalau dia selama ini 1 juz per hari, bisa qiyamul lail, tahajud, dia bisa berjalan ke masjid, dia bisa puasa Senin Kamis, lemas, tidak mampu berbuat. Ini satu makna. Kedua, orangnya disebut dengan al-mufattir. Mufattir, orang ini yakni lemah dan lemas. Kurang lebih sama tadi di kitab Mukhtar as-Sahihah, di bab fatara, bab terputusnya. Kemudian al-mufattir yakni lemah dan lemas. Ini makanya karena setiap episode ibadah, episode kebangkitan umat, kebangkitan gairah, waspadai. Ada orang yang bisa itu kena futur di belakangnya. Jadi kita berdoa, nanti Nabi SAW ajarkan bagaimana doa supaya kita ini tidak putus sekali.
waspadai sesudah Lebaran seperti ini, sudah Idul Fitri, bisa jadi ada orang yang kena futur, tidak muncul lagi di pengajian, tidak muncul lagi di hafalan, tidak muncul lagi di komunitas-komunitas orang soleh. Ya, mungkin dan banyak nanti terapinya, fenomenanya, dan bagaimana tanda-tandanya. Karena agak susah dibaca oleh orang lain, kecuali dia sendiri rasakan, tapi itu dalam jangka waktu yang cukup lama. Oh, kena putur itu. Tadinya di atas sunnah, sekarang di atas bidah. Tadinya benci dengan syirik, sekarang mendukung pelaku syirik. Bahkan dia terjun. Tadinya jilbabnya panjang, Masya Allah, kena penyakit futur. Ya, tiba-tiba menjadi tipis dan akhirnya dia bongkar sama sekali. Ya, hati-hati, sekarang ini penyakit ini bisa menyerang siapapun, terutama ahli ibadah. Ya, terutama ahli ibadah, dan waspadai orang-orang seperti itu sekalian yang kena penyakit futur. Itu biasanya menghilangkan penyakit virusnya ini lebih susah daripada virus corona. Ya, karena dia butuh waktu yang bukan cuma 14 hari bertahan dan melakukan pertumbuhan pada dirinya, tapi itu berbulan-bulan. Bahkan bisa itu tidak bangkit kembali, dan itu yang banyak menyerang. Nah, al-futur yakni putusnya setelah disambung. Tadi tersambung hatinya dengan masjid, tersambung hatinya dengan amal soleh, tersambung hatinya dengan puasa, tersambung dirinya dengan Quran, tersambung dirinya dengan zikir, mudah menangis, tapi tiba-tiba dia keras, lembut, kemudian menjadi keras, lemah setelah kuat. Ada orang yang tadinya Masya Allah luar biasa sekali, luar biasa, tapi tiba-tiba mungkin ada kena masalah, apakah kena masalah ekonomi, kena rumah tangga, kena problem bertetangga, kena problem pekerjaannya, itu banyak masalah. Ya, Insya Allah setelah ada gambaran ini di kitab Ar-Raghib, ini satu kitab yang sangat bagus sekali. Ya, kita akan membahas nanti semua kata-kata yang agak susah diterjemahkan, itu kita bisa buka kitab Ar-Raghib ini, bisa kita buka kitabnya ini untuk memahami sebuah istilah. Nah, ini ciri-cirinya, biasanya lemas, tidak berdaya, saking bantal dia cari, tempat-tempat santai, sandar, tidak ada. Itu kemungkinannya sebentar itu HP-nya, televisinya, internetnya, dan mungkin bisa ke botolnya dan seterusnya. Santai, dia paling senang santai, paling senang. Kalau ada anak kita sekarang ini, kadang-kadang begitu semangatnya, tadinya semangat belajar, semangat menghafal, tidak ada sama sekali. Bilang saya tidak bisa masuk, bosan. Itu futur, itu penyakit futur. Ya, ini orang-orang begini itu paling senang cari kursi, dan jangan ditanya macam-macam, dia tidak suka, seperti dia berada dalam dunia tersendiri. Ya. Nah, sekarang makna umum yang kita bisa tangkap dari makna bahasa tadi, futur itu bisa semacam virus. Dia penyakit yang menyerang para ahli ibadah, para ahli mujahid, juru dakwah, dan para penuntut ilmu. Ya, tadinya rajin beribadah, Masya Allah, jangankan ibadah wajib yang dulu, ibadah sunnah, sekarang ibadah sunnahnya ditinggalkan. Bahkan ada orang yang virusnya itu ganas, ibadah wajib pun sudah ditinggalkan, sampai terheran-heran sebagian, kenapa tiba-tiba begini? Ya, kita kadang-kadang hanya mengatakan, siapa tahu kena sihir, siapa tahu diruqyah dulu deh. Nah, kita gampang sekali, setan mesti nabalukkan. Kadang-kadang kita hanya menggampangkan, siapa tahu ada dia kelainan, barangkali kena
santet dan seterusnya. Kadang dia lahir dari jiwa seseorang yang tidak beres dalam beribadah, karena sekali nanti ada orang nanti dalam beribadah tapi sebenarnya salah prosedur dalam beribadah. Terlalu semangat, berlebih-lebihan, tapi menyiksa dirinya. Itu tidak boleh juga. Atau dia hanya mengikuti nafsu oleh doktrin sesaat, tidak di atas iman, tidak di atas ilmu, itu bisa melahirkan penyakit futur. Iya. Jadi teman-teman sekalian, kita akan nanti bacakan ayat-ayat dan hadis yang Nabi sudah juga sampaikan penyakit ini di kalangan para sahabat. Ya. Pembagian futur. Ini ada 3 futur. Ya, semoga kita berlindung dari 3-tiganya. Ada futur ini yang karena penyakit ini, virusnya menyebabkan matinya imannya, mati sama sekali imannya, yakni terputus amalnya sama sekali. Betul-betul berseberangan. Tadinya ke kanan, dia ke kiri. Tadinya rajin luar biasa, sama sekali. Betul-betul. Yang tadinya pegang Quran, sekarang pegang domino, pegang joker, santet dan seterusnya. Betul-betul yang sebaliknya. Ya, karena sekalian, ya kadang-kadang dalam sebuah jenjang pengkaderan ini juga kita mesti waspadai, jangan-jangan ada yang kena penyakit virus futur ini. Ya, anak-anak kita yang sudah mengikuti sebuah pengkaderan tertentu, kita waspadai karena bisa jadi sebaliknya yang dia paham. Ini putus sama sekali, mati. Ya, itu betul virusnya dahsyat sekali menyerang dirinya, terbalik 100% dari keadaan dirinya. Ya, sepertinya orang yang setengah gila menimpa dirinya. Ya. Nah, itu biasa orang dulu, orang apa itu sarapa. Sebenarnya memang kudu selalu pergi begitu. Oh, rajin kau pergi masjid, sakit-sakit kau dan cepat kau mati. Nah, itu kesalahan dalam menangani. Ada futur yang menyebabkan keadaannya cuma lemah. Ya, keadaan cuma lemah, dia cuma lemas, cuma lamban. Ya, dan tidak semangat lagi. Tapi tidak mati, dia tidak terputus dia. Cuma yang tadinya wajib, sunnahnya semangat, sekarang sunnahnya ditinggalkan, wajibnya masih hidup. Zikirnya tidak ada, doanya sudah tidak ada. Ya, yang semangat malamnya sudah tidak ada. Itu futur. Tapi futurnya ini adalah masih bagus, masih ada harapan, karena virus yang menyerang dirinya cuma virus tidak ganas. Ya. Virusnya ini masih bisa dalam jangka waktu tertentu dia bisa bangkit kembali setelah ditangani dengan bagus. Nah, nanti akan ada terapinya, sekalian, terapi jika ada yang kena begitu. Ya. Dan insyaallah ada futur yang bagian ketiga, golongan yang setelah futur kembali lagi ke amalnya yang semula, seperti sebelum kena penyakit atau kena virus ini. Ada. Alhamdulillah ada orang yang begini bisa dibangkitkan kembali. Dan biasanya kalau sudah seperti ini, kalau bagus vaksinnya, dia lebih tahan lagi. Ya. Jadi insyaallah sebelum menyerang kita ini, karena biasanya sudah Ramadan begini akan ada korban-korbannya. Akan ada korban-korban yang karena tidak tertatanya ilmu dan tidak tertatanya semangat niat pada saat beramal, ini bisa menyebabkan kena penyakit yang disebut dengan penyakit futur. Ini yang insyaallah sebagian, ya, ini banyak sekali, tapi kita ambil sebagian saja kata-kata yang kita bisa lihat itu makna futur dalam Al-Quran. Ya, pekerjaannya malaikat ini. Jadi malaikat itu yusabbihun, mereka itu bertasbih al-laila di waktu malam, wan nahar di waktu siang, la yafturun. Ini la yafturun, tidak putus-putus, tidak lelah-lelah, tidak lemas, itu malaikat. Jadi makhluk yang tidak kena futur itu malaikat dan para nabi-nabi Allah. Para nabi-nabi Allah itu tidak ada futur. Tidak ada nabi itu
mengundurkan diri dari jabatan nabi. Tidak ada nabi yang lemah sesudah berdakwah, tidak ada. Ya kan nabi itu imannya yazid terus. Ya kalau malaikat itu stagnan, tidak ada naik, tidak ada turun. Ya kalau kita ini begini yazid, awayangkusnya ini yang kita mau waspadai. Nah yazidnya kita mau. Ya kita sudah berikan rumus 5 kita lakukan terhadap amalan kita. Ya dan kita sudah membahas bagaimana tanda-tandanya amalan yang diterima. Ya, tanda-tandanya amalan diterima sudah kita jelaskan. Nah, kita akan masuk ini ya, tanda-tanda bermasalahnya kita punya amalan. Ya, itu kena virus sehingga tidak normal. Ya, ini salah satu malaikat itu dijamin tidak kena futur. Ya, pokoknya malaikat itu ya tidak ada maksiatnya kepada Allah, tidak ada lemasnya, tidak ada kendornya, terus menerus siang dan malam, ya, terus menerus melakukan ini. Yusabbihun, ini pekerjaan fil mudhari yang istimrar, terus menerus. Al-lail wan nahar la turun, tidak ada putus-putusnya, tidak ada fatarnya dia, tidak ada puturnya, tidak ada fataratnya dia. Betul-betul semangat terus. Dan kita berdoa mudah-mudahan bisa mengikuti malaikat meskipun kita tidak berbentuk malaikat. Kita berdoa di sini, makanya Nabi saja yang sekalian, bagaimana Nabi itu ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala ta'atik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala dinik, ya, dan seterusnya. Doa-doa yang seperti ini kita butuh supaya kita istiqomahkan, karena kita sangat lemah sekali. Ini hati betul-betul sangat dekat. Nah, itulah tadi ya kita sudah kirim juga dalam bentuk Instagram, bentuk kita susun. Jadi waspadai virus futur ba'da Ramadan. Ya, waspadai virus futur ba'da Ramadan, dan banyak korbannya sekali. Masjid yang tadinya penuh sekarang setengah. Nah, itu berarti kena futur, kena virus sebagiannya. Kena virus sebagiannya. Ya. Juga di salam misalnya ayat yang lain seperti dalam surah Fussilat, ya. Ya, di sini sebutkan ada yusabbihuna lahu bil-lail wan nahar wa hum la yas'amun. Ini hampir sama ini. Ya. Jadi ini salah satu tempat kita sujud tilawah, ya, yusabbihuna lahu bil-lail. Para malaikat itu, ya, mereka adalah yusabbihun, mereka bertasbih terus kepada Allah Subhanahu wa taala bil-lail di waktu malam, wan nahar di waktu siang, wahum, dan para malaikat-malaikat ini adalah la yas'amun, tidak pernah bosan, tidak pernah lelah, tidak pernah capek. Ya, malaikat begitu. Jangan lupa subscribe ya.